Selamat pagi, Ibu Erna serta teman-teman sekalian. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 dengan anggota saya sendiri, Maria Quina de Rosarimbeko, NIM 2081140886, Niputu Aryaswari Putri 20811457, Ripka Teananda Pembayun 20811470, dan Mauren Elenia NIM 281140998. Pada saat ini, kami akan mempresentasikan tentang komposisi dari salah satu obat herbal, yaitu OB herbal. Berikut ini kami tampilkan kandungan dari OB herbal. Jadi, di setiap 15 ml OB herbal mengandung ekstrak Singiberis rhizoma sebanyak 4,5 gram, Kaempferiae rhizoma sebanyak 1,5 gram, Citrus aurantifoli fructus sebanyak 1,5 gram, Timiherba sebanyak 1,5 gram, Menthaefolia sebanyak 0,75 gram, Myristicae semen sebanyak 0,75 gram, Lysorisis sebanyak 0,25 gram, dan kemudian dipenuhi dengan madu sampai takaran menjadi 15 ml. Untuk cara pemakaiannya, bagi orang dewasa 1 sendok takar atau sebanyak 15 ml, sedangkan untuk anak-anak sebanyak setengah sendok takar atau sebanyak 7,5 ml. Kandungan bahan OB herbal yang pertama adalah jahe, dengan nama latinnya Singiberis officinalis rhizoma. Jahe memiliki beberapa nama daerah, di antaranya Halia di Aceh, Jahi di Lampung, Jahe di Jawa, Sehi di Ambon, dan Garaka di Ternate. Jahe biasa dimanfaatkan sebagai bumbu masakan dan bahan obat tradisional. Sebagai bahan obat tradisional, jahe memiliki khasiat untuk mencegah dan mengobati berbagai penyakit, seperti impoten, batuk, pegal-pegal, kepala pusing, rematik, sakit pinggang, masuk angin, nyeri lambung, nyeri otot, mual saat hamil, gangguan sistem pencernaan. Untuk morfologi jahe, daunnya berselang-seling teratur, tidak berbulu, dan berwarna hijau. Batangnya berwarna hijau dengan bentuk silindris dan permukaan halus. Bunga jahe berasal dari rimpangnya yang tumbuh mendatar dekat permukaan. Untuk anatomi jahe, fragmen pengenalnya adalah amilum, periderm, jaringan gabus tangensial, berkas pengangkut dengan penebalan tipe tangga, dan serabut. Sekarang saya akan menjelaskan tentang tanaman kencur. Tanaman kencur memiliki nama latin yaitu Kaempferia galanga L. Dan di beberapa daerah, kencur dapat disebut sebagai cikur, kencur, kencor, cekuk, cakwe, dan cekur. Sekarang saya akan menjelaskan morfologi dari tanaman kencur. Kencur merupakan terna tahunan yang berbatang basal dan tidak begitu tinggi. Kurang lebih tingginya 20 cm dan tumbuh dalam rumpun. Daunnya tunggal, berwarna hijau dengan pinggiran merah kecoklatan yang bergelombang. Bentuk daun jorong lebar sampai bundar, panjangnya sekitar 7-15 cm dengan lebar 2-8 cm. Ujungnya runcing, pangkainya berlekuk, dan tepinya rata. Permukaan daun bagian atasnya tidak berbulu, sedangkan bagian bawahnya berbulu halus. Tangkai daunnya pendek, berukuran 3-10 cm. Pelepahnya terbenam dalam tanah dengan panjang 1,5-3,5 cm dan berwarna putih. Jumlah daunnya tidak lebih dari 2-3 lembar dengan susunan yang berhadapan. Bunga tunggal berbentuk trompet dengan panjang sekitar 2,5-5 cm.
Bunganya memiliki benang sari dengan panjang 4 mm, berwarna kuning. Putiknya berwarna putih atau putih keunguan. Bunganya tersusun setengah duduk. Mahkota bunga berjumlah 4-12 buah dengan warna putih lebih dominan. Batangnya pendek, akarnya serabut berwarna coklat kekuningan, rimpangnya pendek berwarna coklat, berbentuk jari dan tumpul. Bagian luarnya atau kulit rimpangnya berwarna coklat mengkilap, memiliki aroma yang spesifik. Bagian dalamnya berwarna putih dengan daging lunak dan tidak berserat. Tanaman kencur memiliki mikroskopik atau anatomi. Di sini, fragmen pengenalnya adalah amilum, parenkim, periderm, bekas pengangkut dengan penebal tipe spiral, parenkim dengan sel sekresi, dan berkas pengangkut dengan penebalan tipe tangga. Kegunaan dari kencur sendiri adalah sebagai bahan baku untuk obat tradisional atau jamu, fitofarmaka, industri kosmetika, penyedap makanan dan minuman, sebagai rempah-rempah, serta bahan campuran saus, rokok pada industri rokok kretek. Kencur juga memiliki bermacam-macam kegunaan lain, diantaranya sebagai antibakteri, antifungi, analgesik, antiinflamasi, antioksidan, antivirus, antihipertensi, antikarsinogenik, antituberkulosis, dan larvarsida. Minyak atsiri rimpang kencur juga dapat digunakan sebagai bahan parfum, obat-obatan, dan untuk aromaterapi, inhalan, dan pijat untuk mengurangi kecemasan, stres, dan depresi. Kandungan obat herbal selanjutnya ada jeruk nipis dan dalam nama latinnya Citrus aurantifolia. Nama daerahnya di Aceh ada kelangsa, jeruk pecel Jawa, lemau nepi di Kalimantan, lemau ape di Sumatera. Buah jeruk nipis mempunyai efek farmakologis mengurangi batuk, sebagai antiseptik untuk obat kumur pada penderita sakit tenggorokan dan penyegar nafas. Lalu fungsinya itu juga ada mencegah ambeien, difteri, mencegah ketombe, rambut rontok, menambah nafsu makan, dan sebagainya. Untuk morfologinya, tingginya sekitar 0,5 meter sampai 3,5 meter, akarnya berbentuk tunggang, batangnya berduri, dan keras berwarna coklat tua. Daunnya membentuk elips, panjangnya sekitar 2,5 sampai 9 cm dengan lebar 2 sampai 5 cm. Untuk tulang daunnya itu menyirip. Kelopak bunganya berbentuk seperti mangkok, berbagi 4 sampai 5, berwarna putih kekuningan. Buahnya berbentuk bulat sebesar bola pingpong dengan diameter 3,5 sampai 5 cm. Berikut ini adalah penjelasan tentang herba timi atau daun timus yang dalam bahasa Latin disebut Thymus vulgaris. Daun timi ini adalah rempah daun yang sering dipakai dalam hidangan barat. Daun mungil bentuknya oval kecil dengan tangkai kecil keras. Aromanya sangat harum dan khas. Beberapa masakan Eropa menggunakan daun timi bersama parsley dan oregano sebagai rempah. Orang Italia biasa menggunakan herba timi kering untuk campuran saus pasta yang memakai tomat sebagai bahan utamanya. Selain sebagai bumbu rempah, herba timi atau Thymus vulgaris juga bisa digunakan sebagai anti batuk. Efek utama sebagai pengeluar dahak atau ekspektoran dan antispasmodik. Hal tersebut berkaitan dengan kandungan minyak atsiri yang terkandung di dalam daun timus. Selain itu, daun timi juga memiliki sifat antibakteri dan anti jamur. Minyak timi adalah salah satu antimikroba alami terkuat dan membuatnya menjadi senjata serius melawan sakit tenggorokan. Kandungan carvacrolnya adalah alasan utama mengapa timi dipilih sebagai salah satu minyak esensial terbaik untuk menghilangkan rasa sakit tenggorokan. Daun timus juga berfungsi sebagai antiinflamasi
anthelmintik, dan sebagai aromaterapi. Berikutnya adalah morfologi daun timus. Tanaman ini merupakan tanaman semak kecil yang memiliki tinggi kurang lebih 40 cm. Apabila sudah tua, batangnya menjadi berkayu. Daun timi memiliki ukuran panjang 4-12 mm dan lebar sampai 3 mm, dengan tangkai daun yang sangat pendek. Daun berbentuk lonjong sampai bulat telur. Kelopak berwarna hijau, sering disertai bintik-bintik ungu, dan berbentuk tubular dan berdaging digunakan untuk memproduksi minyak atsiri. Setelah berbunga, tabung kelopak ditutup oleh mahkota yang panjang dan berambut kaku. Mahkota bunga biasanya berwarna kecoklatan dan dalam keadaan kering dan sedikit berbibir dua. Mikroskopis daun timus. Daun dalam epidermis atas, sel tangensial memanjang pada bagian melintang dengan kutikula tebal dan sedikit stomata. Agak poligonal pada bagian permukaan dengan dinding vertikal dan kutikula lurik. Stomata berada di sudut kanan kedua sel tetangga paralel. Uniseluler, rambut non-kelenjar hingga panjang 30 mikrometer dengan dinding papilosa dan sel apikal, lurus atau menunjuk, melengkung atau ketagihan. Dua jenis rambut kelenjar, satu dengan tangkai pendek tertanam di lapisan epidermis dan kepala uniseluler. Yang lain dengan 8 sampai kepala 12 bersel dan tidak ada tangkai. Parenkim palisade dari dua lapisan sel kolumnar mengandung banyak kloroplas. Kadang-kadang lapisan ketiga terputus. Parenkim spons dari sekitar 6 lapisan sel klorenkim berbentuk tidak teratur dan antar ruang udara. Ini merupakan gambaran mikroskopik dari tumbuhan daun timus. Bisa dilihat pada gambar yang ditunjukkan dengan angka 1, itu merupakan bagian epidermis atas. Pada angka kedua merupakan rambut penutup. Sedangkan untuk gambar 3 dan 4 menunjukkan rambut kelenjar. Pada angka kelima menunjukkan stomata epidermis atas. Untuk angka 6, jaringan pagar. Angka 7, jaringan bunga karang. Angka 8, rambut penutup. Angka ke-9, stomata epidermis bawah. Angka ke-10, berkas pembuluh dengan serabut sklerenkim. Dan angka ke-11 menunjukkan seludang parenkim. Lalu ada daun mint dengan nama latin Mentha piperita dan nama daerahnya Pudina, bahasa Melayu. Aroma mentol yang terdapat pada daun mint memiliki antiinflamasi, sehingga nantinya akan membuka saluran pernafasan. Aroma mentol yang terdapat pada daun mint memiliki antiinflamasi, sehingga nantinya akan membuka saluran pernafasan. Lalu, daun mint juga memiliki sifat antibakteri yang melonggarkan bronkus, sehingga akan melancarkan pernafasan, dan daun mint memiliki kandungan minyak esensial yang juga dapat melonggarkan pernafasan. Untuk morfologinya, tingginya sekitar 30-39 cm, berbatang halus, daunnya selebar 1,5 sampai 4 cm dan panjangnya 4 sampai 9 cm. Warna daunnya hijau dan bentuk daunnya berigi. Kandungan bahan OB herbal selanjutnya yaitu akar manis dengan nama latinnya Glycyrrhiza glabra. Akar manis dimanfaatkan dalam pengobatan sakit tenggorokan, ulkus lambung, duodenum, tuberkulosis, karies gigi, batu ginjal, epilepsi, usus buntu, pusing, tetanus, dan wasir. Akar manis juga dimanfaatkan sebagai ekspektoran dalam pengobatan batuk dan sebagai antiinflamasi dalam pengobatan reaksi alergi, rematik, dan artritis. Untuk morfologinya, sistem akar tanaman akar manis adalah akar tunggal. Daun akar manis tumbuh dengan bentuk seperti sayap dan berwarna hijau kekuningan. Batangnya tegak pada satu perbungaan
dan pada buku batang memiliki rambut panjang. Bunganya tumbuh pada cabang primer dan sekunder secara berpasangan, serta buahnya berpolong memanjang berukuran sekitar 2-3 cm yang ada di dalamnya dan terdapat biji yang berbentuk corong dengan panjang lebih dari 1 mm. Demikian presentasi dari kelompok kami. Jika terdapat kekurangan, kesalahan, dan tutur kata yang tidak berkenan, kami mohon maaf. Terima kasih.